Salam saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Kita berjumpa dalam sekian kali dalam pelayanan hari ini. Mungkin saudara yang sakit, ada yang punya masalah, saudara pegang yang di sakitnya. Kalau saudara sedang punya masalah, pegang di dada saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Berdoa dengan iman biar Tuhan buat mujizat. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu untuk grup HYT ini yang sedang melihat maupun yang bukan dari grup ini yang sedang melihat tempat video ini ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah mereka semua, mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, mereka yang sedang mengalami masalah. Hari ini terjadi mujizat selalu luar biasa. Lawatanmu bekerja selalu luar biasa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah yang tak sanggup Allah kerjakan. Di dalam nama Yesus terjadi mujizat. Di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kuasa Allah bekerja selalu luar biasa. Di dalam nama Yesus, dalam namamu kuasamu bekerja selalu luar biasa. Haleluya. Amin. Salam saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Kita belajar tentang firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 2 dan seterusnya, tentang kejatuhan manusia pertama. Lalu di ayat 4 kita baca, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini bicara tentang ular. Ular berkata kepada perempuan atau Hawa. Kalau kita lihat, Hawa tidak terkejut saat ular itu berkata-kata sama dia, bercakap-cakap dengan dia. Berarti ada kemungkinan binatang di Taman Eden, binatangnya bisa diajak omong dan mereka bisa mengerti bahasa kita dan kita juga bisa mengerti bahasa mereka. Ular ini berkata, kamu saat makan, kamu tidak akan mati. Benar, saat Hawa makan, tidak mati. Setelah dia makan, tidak mati, dia berikan kepada Adam. Adam melihat Hawa tidak mati, maka Adam juga ikut makan. Itu dalam ceritanya. Di ayat 5 dikatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa saat makan buah baik dan pohon pengetahuan baik dan jahat, buah itu, dia saat itu juga mengenal nama yang baik dan yang jahat. Dulu sebelum dia makan, dia mengenal yang baik saja, karena dia dekat kepada Allah. Karena dekat dengan Allah, maka dia tahunya cuma yang baik. Tapi saat dia makan, itu bukan dia jadi tahu baik dan dia tahu jahatnya atau enggak. Bukan. Saat dia makan, dia melanggar perintah Allah. Saat dia melanggar perintah Allah, maka Adam dan Hawa dikatakan dia berdosa. Kenapa? Karena tidak melakukan perintah Allah. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, berbeda dengan perjanjian lama. Kalau perjanjian baru, tidak ada kalimat mengasihi Bapa. Tidak ada kalimat menyenangkan, bukan mengasihi, menyenangkan hati Bapa, hati Anak atau hati Roh Kudus. Tidak ada. Kalau perjanjian lama itu bisa ada kalimat menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati Bapa. Tapi perjanjian baru tidak ada kalimat menyenangkan hati Allah, hati Bapa atau hati Yesus atau hati Roh Kudus. Tidak ada. Yang ada menyenangkan hati manusia, orang tua, menyenangkan hati bosnya, menyenangkan hati sekelilingnya, sesama manusia. Tapi untuk manusia kita kepada Allah,
tidak ada kalimat untuk menyenangkan, tapi kalimatnya cuma satu, melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan. Yesus juga melakukan kehendak Bapa atau kehendak Tuhan. Maka itu Yesus dikatakan tidak berdosa. Dia berkata yang terakhir, dia berkata, kalau bolehlah cawan itu lalu. Dagingnya berkata kalau bisa masalah ini berlalu. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah itu berlalu, otomatis apa? Dia tidak melakukan kehendak Bapa. Maka Yesus akan menjadi manusia yang berdosa. Tapi dia melakukan kehendak Bapa, maka itu dia tidak berdosa. Saat kita melakukan kehendak Bapa, maka saudara dikatakan tidak berdosa. Tapi saat saudara melanggar perintah Tuhan atau tidak melakukan kehendak Bapa, maka kita dikatakan berdosa. Jadi bagaimana supaya tidak jatuh dalam dosa? Ya melakukan kehendak Bapa, bukan melayani Bapa atau melayani manusia, menyenangkan Bapa, menyenangkan Yesus atau menyenangkan Roh Kudus. Tidak ada, bukan, Tuhan tidak ada. Demikian. Kenapa kalimat menyenangkan tidak ada di dalam perjanjian baru? Karena menyenangkan itu ada unsur asal bos suka, asal bos senang. Itu loh, itu yang menjadi kalimat yang sulit, ya. Itu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kita makhluk bebas, Tuhan berikan makhluk bebas. Kita bukan asal menyenangkan, tapi kita benar-benar melakukannya. Kalau melakukan itu dari tulus hati, dari kedalaman hati kita melangkah, itulah melakukan kehendak Bapa. Hari ini lakukan kehendak Bapa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saat dia jatuh dalam dosa, dia mulai nunjuk, yang buat itu semua ular. Hawa nunjuk demikian. Adam nunjuk, yang membuat itu wanita ini. Ular mau nunjuk siapa? Kalau ular mau ngomong itu gara-gara iblis, ular tidak bisa demikian. Akibat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Tapi kalau sudah lihat, kalau Adam dan Hawa saat itu, saat Allah menegur dia dan dia berlutut dan bertobat minta pengampunan, otomatis satu, Adam dan Hawa tetap tinggal di Taman Eden. Dia tetap tinggal bersama Allah, dia tetap bercakap-cakap dengan Allah. Tetapi saat ini kenapa Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden? Karena dia tidak merendahkan diri di hadapan Allah. Dia tidak mau mengakui dosanya, dia tidak mau mengakui kelemahannya, dia tidak mau mengakui keberadaannya dia tidak mampu. Dia bilang, kita harus bilang kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mampu, aku tidak bisa, tolong aku Tuhan. Maka Tuhan sanggup tolong. Nah, hari ini banyak hamba Tuhan bicara, kita harus seperti Taman Eden, hidup kita seperti Taman Eden. Saya beritahu pada saudara, di Taman Eden ada iblis. Jangan minta hidup seperti di Taman Eden. Hiduplah seperti kehendak Allah yang di surga. Maka itu Tuhan mengajarkan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dengan kata lain, engkau bawa surga itu di dalam bumi. Nyatakan dalam keluargamu, kehidupanmu, seluruh pekerjaanmu ada surga Allah di dalamnya. Bagaimana caranya? Rendahkan hatimu. Ada yang tidak layak dalam hatimu, rendahkan, minta pengampunan, minta Tuhan bereskan. Saudara, mungkin sakitmu gara-gara ada dosa, ada pukulan Allah, ada teguran Allah sehingga kita tidak mau bertobat, sehingga penyakit itu berlangsung. Mungkin masalahmu karena kita tidak berkenan di mata Tuhan. Bawa hidupmu, bawa dalam hadirat Tuhan. Kenali Allahmu secara pribadi. Engkau akan melihat rencana Allah yang luar biasa. Nyatakan kuasa Allah dalam hidupmu.
Engkau punya Allah yang hebat. Engkau punya Allah yang luar biasa. Engkau punya Allah yang dahsyat. Banyak orang berkata, aku punya Tuhan yang baik. Kenapa dia bisa berkata Allah itu baik? Karena dia mengalami kebaikan Allah. Ada yang berkata Allah itu setia karena dia mengalami kesetiaan Allah. Ada orang yang berkata Allah itu hebat karena dia mengalami kehebatan Allah. Tapi jarang orang berkata Allah itu dahsyat. Kenapa jarang orang berkata dahsyat? Karena dia tidak mengalami kedahsyatan Allah dalam hidupmu. Saat ini miliki kedahsyatan Allah. Hidup dalam rencana Allah. Hiduplah dalam rencana Allah. Tinggallah dalam hadirat Tuhan. Lakukan kehendak Allah. Bukan menyenangkan hati Allah, tapi melakukan kehendak Allah. Itu yang Tuhan mau. Itu skupnya lebih dalam lagi. Level saudara semakin meningkat. Orang yang melakukan kehendak Allah itu levelnya lebih tinggi daripada menyenangkan. Karena apa? Karena saat melakukannya dia dengan sadar melakukannya. Kalau menyenangkan dia sadar dan tidak sadar. Pokoknya bos senang, pokoknya hati bapak senang. Sudah urusan nanti. Dengan kata lain kita menjilat. Tuhan tidak mau demikian. Tuhan mau engkau melakukan kehendak Bapa. Adam dan Hawa lari dari kenyataan itu. Adam dan Hawa lari. Dia menyalahkan iblis, dia menyalahkan ular. Adam menyalahkan perempuan, perempuan menyalahkan ular. Kalau kita mau menyalahkan penyebabnya aku ini jatuh negara ditabrak. Kita perlu periksa. Saat saudara jatuh, mungkin saat saudara sakit, saudara periksa Tuhan maunya apa. Ada orang sakit, jatuh akhirnya masuk rumah sakit, pusing, bagaimana Tuhan sembuhkan. Pernah nggak saudara berpikir, saudara ditaruh di rumah sakit, Tuhan punya rencana apa dalam hidupmu di situ? Ada sekelilingmu yang perlu Yesus, ada sekelilingmu yang perlu pertobatan. Tuhan tempatkan orang Kristen dimanapun berada, karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Kalau engkau merasakan dirimu orang Kristen, kau ditempatkan dalam sakit demikian, karena Tuhan punya rencana. Engkau dimasukkan dalam rumah sakit demikian, karena Tuhan punya rencana. Kau ditempatkan dalam keluarga yang demikian, karena Tuhan punya rencana. Lakukan kehendak Tuhan. Lakukan, lihat rencana Allah. Jangan seperti Adam dan Hawa tidak bisa melihat rencana Allah. Yang penting apa? Aku ini gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Dia tidak menuduh kanan kiri. Belajar kita tidak menuduh. Kita melihat rencana Allah. Berlututlah tanya Tuhan. Tuhan maumu apa dalam hidupmu? Dalam hidup anakmu ini maumu apa? Engkau akan melihat rencana Allah yang ajaib. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita doa sekali lagi. Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja selalu luar biasa. Urapan-Mu mengalir selalu luar biasa. Buat kami yang biasa ini menjadi orang yang dahsyat di mata-Mu Tuhan. Supaya kami mengenal rencana Allah yang luar biasa Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu selalu luar biasa untuk kami ya Bapa. Bahwa kami lebih kenal Engkau ya Bapa. Bahwa kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami ya Bapa dalam rencana-Mu yang agung ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus, ku naikkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.